Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Kali ini saya akan memaparkan tentang pemanasan global. Apa itu pemanasan global? Pemanasan global adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan peningkatan suhu rata-rata atmosfer bumi dan lautan secara bertahap, serta sebuah perubahan yang diyakini secara permanen mengubah iklim bumi. Maksudnya di sini, pemanasan global ini secara singkat bahwa suhu permukaan bumi ini menjadi meningkat, menjadi semakin panas, ya, sehingga dapat merubah iklim bumi atau iklim bumi menjadi tidak menentu. Berikutnya, apa yang menyebabkan terjadinya pemanasan global? Salah satu penyebab terjadinya pemanasan global yang pertama adanya emisi CO2 yang berasal dari pembakaran bahan bakar fosil sebagai pembangkit tenaga listrik. Yang kedua, emisi CO2 yang berasal dari pembakaran gasolin sebagai bahan bakar alat transportasi. Kita ketahui semakin hari jumlah alat transportasi semakin banyak digunakan oleh manusia, ya, dan semakin banyak kebutuhan manusia yang menggunakan bahan bakar seperti gasolin dan bahan bakar fosil lainnya. Nah, penyebab pemanasan global yang lain yaitu emisi metana dari hewan, lahan pertanian, dan dari dasar arktik. Maksud dari emisi metana dari hewan, dengan banyaknya hewan-hewan ternak yang dapat membuat makin banyaknya gas metana dari kotoran-kotoran ternak. Ya, kemudian lahan-lahan pertanian, ya, itu juga bisa menyebabkan terjadinya pemanasan global karena dapat menghasilkan gas CH4. Penyebab pemanasan global yang lain yaitu deforestation atau penebangan liar yang disertai dengan pembakaran lahan hutan. Penebangan liar dan disertai dengan pembakaran lahan hutan akhir-akhir ini sangat marak. Mereka membakar hutan tanpa ada mengikuti AMDAL atau mengikuti aturan dari pemerintah. Jadi penebangan pohon liar ini tadi atau deforestation ini sangat merugikan bagi kita karena merupakan salah satu penyebab terjadinya pemanasan global. Kita ketahui bahwa hutan merupakan paru-paru dunia. Hutan di dalamnya terdapat berbagai macam tumbuhan, di mana tumbuhan tersebut menyerap gas CO2 untuk proses fotosintesis dan dapat menghasilkan gas oksigen. Jadi kalau kita menebang liar hutan-hutan tadi dan membakarnya, tentunya gas-gas CO2 yang ada di udara tadi semakin banyak karena tidak ada yang menggunakannya akibat dari ditebangnya tumbuhan atau hutan yang ada di daerah kita. Penyebab lain dari pemanasan global yaitu penggunaan gas klorofluorokarbon atau CFC dalam refrigerator atau pendingin. Kita ketahui bahwa setiap rumah tangga selalu menggunakan alat-alat rumah tangga seperti kulkas, kemudian AC. Semua alat-alat rumah tangga ini, ya, dapat mengeluarkan gas yang sangat berbahaya, yaitu gas klorofluorokarbon atau CFC. Gas klorofluorokarbon ini kalau di udara ini dapat merusak ozon sehingga ozon menjadi koyak, ya, sehingga sinar-sinar ultraviolet atau sinar-sinar yang sangat berbahaya bisa langsung masuk ke permukaan bumi. Nah, gas-gas yang sangat berbahaya ini seperti gas CO2 dan gas CFC ini tadi juga dapat menghasilkan terjadinya efek rumah kaca.
Apa itu efek rumah kaca? Efek rumah kaca itu adalah proses pemanasan alami yang terjadi ketika gas-gas tertentu di atmosfer bumi memerangkap panas. Jadi artinya bahwa bumi ini diibaratkan seperti rumah yang terbuat dari kaca dan kita berada di dalamnya. Bagaimana rasanya kalau kita berada di dalam rumah yang terbuat dari kaca kemudian disinari oleh panas sinar matahari. Jadi panasnya terperangkap di dalamnya. Tentunya kita sangat kepanasan di dalamnya dan suhunya semakin meningkat. Nah, bagaimana sih proses terjadinya efek rumah kaca ini? Proses terjadinya efek rumah kaca yaitu ketika radiasi sinar matahari mengenai permukaan bumi, maka akan menyebabkan bumi menjadi panas. Radiasi panas akan dipancarkan lagi ke atmosfer. Panas yang kembali dipantulkan oleh bumi terhalang oleh polutan udara seperti gas CO2 dan gas CH4 ya. Jadi ya, sehingga dipantulkan oleh bumi, terhalang oleh polutan udara tadi sehingga terperangkap dan dipantulkan kembali ke bumi. Proses ini akan menahan beberapa panas yang terperangkap, kemudian menyebabkan suhu bumi meningkat. Akibatnya, bumi tetap menjadi hangat dan suhunya semakin meningkat. Nah, sekarang apa saja dampak yang disebabkan oleh pemanasan global ini? Dampak-dampak yang disebabkan oleh pemanasan global ini yaitu yang pertama tentunya yang jelas kita ketahui, temperatur bumi menjadi semakin tinggi atau suhu bumi menjadi meningkat. Nah, akibatnya karena suhu bumi menjadi meningkat atau semakin tinggi, mencairnya gletser yang menyebabkan kadar air laut meningkat. Gletser ini adalah salju di kutub. Apabila gletser-gletser di kutub utara dan kutub selatan bumi kita mencair, tentunya akan menyebabkan air laut menjadi meningkat. Ya, kita ketahui banyak pulau-pulau di permukaan bumi kita ini yang sudah tertutup oleh air laut karena akibat dari gletser yang mencair tadi, sehingga banyak pulau yang hilang. Kemudian terjadinya banjir, ya. Kemudian hilangnya terumbu karang. Itulah dampak-dampak dari pemanasan global. Nah, kalau demikian bagaimana cara kita untuk menanggulangi daripada pemanasan global ini tadi, ya? Jadi usaha-usaha menanggulangi pemanasan global antara lain yang pertama yaitu dengan menggunakan energi terbarukan dan mengurangi penggunaan batu bara, gasolin, kayu dan bahan bakar organik lainnya. Kemudian yang kedua, meningkatkan efisiensi bahan bakar kendaraan. Artinya di sini kita harus efisien mungkin menggunakan bahan bakar kendaraan bermotor. Kita budayakan, jangan sedikit-sedikit kita menggunakan kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar fosil seperti bensin, solar dan lain sebagainya. Kita budayakan kita selalu mengendarai sepeda atau berjalan kaki. Berikutnya adalah mengurangi penggunaan produk-produk yang mengandung CFC atau gas klorofluorokarbon, yaitu ya dengan cara ya kita menggunakan kipas angin atau membuat ventilasi rumah kita itu ya dengan sebaik-baiknya sehingga sirkulasi udara dari luar bisa berganti sehingga kita tidak memerlukan menggunakan AC ya yang bisa mengeluarkan gas yang berbahaya tadi yaitu gas klorofluorokarbon. Yang terakhir, usaha-usaha menanggulangi pemanasan global yang tidak kalah pentingnya itu mendukung dan turut serta pada kegiatan penghijauan atau reboisasi dengan digalakkan oleh pemerintah menanam sejuta pohon. Ya, jadi kita turut serta dalam mengikuti kegiatan penghijauan tersebut. Baiklah, cukup demikian saja penjelasan Ibu kali ini. Mudah-mudahan ya
Semua penjelasan yang ada ini bisa bermanfaat bagi kita. Mari sama-sama kita jaga bumi kita ini menjadi semakin hijau, ya, dengan selalu kita menanam pohon atau melakukan reboisasi, dan juga kita mengurangi pemakaian gas-gas yang berbahaya seperti gas CFC, dan juga kita selalu membudayakan bersepeda dan berjalan kaki. Baiklah anak-anak sekalian, demikian saja. Jangan lupa tetap kita jaga protokol kesehatan selama masa pandemi ini dengan mengikuti arahan 5M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas.